Ini ya cah bagus. Lek pengen belajar keris, sinau keris ki ora kena kesusu. Jadi sadurunge sebelum kita tuh mempelajari dalamnya, itu loh, tidak ada salahnya kalau kita tuh mengenal luarnya keris itu sendiri. Karena ya apa sih yang kita lihat pertama adalah sandangan. Di sandangan keris itu biasa disebut dengan warangka. Sebelum kita masuk ke dalamnya, tidak ada salahnya kalau kita belajar luarnya dulu. Alon-alon dipahami, ya nanti bakal iso ora kena di cepet-cepet nih belajar keris. Nah, nenggone di dunia perkerisan itu sing dikeblat itu ada dua bentuk daripada warangka itu sendiri. Sebenarnya banyak, ada gaya Bali, Lombok, ada gaya Madura, ada gaya Jawa Timuran, Jogja, Solo, bahkan Cirebon. Itu muncul sendiri-sendiri ciri khas daripada daerah. Itu menandakan bahwasanya betapa besar khasanah budaya di negeri kita ini, sehingga masing-masing daerah ingin menampilkan yang terbaik atau sebagai ciri khas dari daerah itu sendiri. Namun secara garis besar warangka keris itu yang umum itu ada gaya Yogyo dan gaya Surakarta. Ya, ada gaya Jogja, ada gaya Solo. Itu yang umum, yang masyhur kayaknya itu. Jadi tidak ada salahnya kita belajar mengenal warangka gaya Jogja itu seperti apa, gaya Solo itu seperti apa. Alon-alon dipahami ben ora kleru lek nyandang keris. Ngoten nggih. Di depan kita ini sudah ada beberapa contoh model-model warangka. Yang seperti ini biasa disebut ladrang Solo atau ladrang Surakarta, yang mana tampilannya ladrang itu gagah, gede gagah. Ini gaya ladrang Solo. Jogja juga punya ladrang, nah, tapi bentuknya lebih simpel dan lebih kecil. Bisa dibedakan dua ini. Yang sini adalah Yogyo, yang sini ada Solo atau Surakarta. Bedanya di mana? Dari segi bentuk fisik sudah beda. Lebih besar dan ini cenderung kecil. Dari segi bentuknya teter itu juga sudah beda. Teter itu ini, atau anak-anak muda sekarang menyebutnya handle Jogja sama Solo itu beda. Jogja lebih besar, Solo itu cenderung simpel, kecil. Ini gede gagah. Yang ini kalau saya menyebutnya merbawan, cilik ning merbawan. Oke. Nah, bentuk ininya pun beda. Bentuk sungunya ini beda. Ini yang disebut dengan ladrang Surakarta. Kalau ini ladrang Jogja. Nah, ini lebih simpel, lebih kecil. Nah, ada lagi model gayaman. Ini yang disebut dengan warangka model gayaman. Kalau ini gayaman Surakarta, tidak kalah menariknya ya ini gayaman Jogja. Cilik merbawan, yang ini gagah gede. Bedanya di mana? Dari teternya jelas beda. Teternya beda.
kecil, simple, berwibawa. Dari peloannya jelas beda. Ini yang menjadi ciri khas gaya Solo. Itu ada pundakannya seperti ini. Kalau yang Jogja polos. Nah, inilah yang umum model warongko keris yang ada di Jawa pada umumnya. Oh ya, satu lagi ada. Ini yang kecil. Ini biasanya dikhususkan untuk keris-keris patrem atau cundrik. Dulunya sih ini untuk perempuan. Ini yang dinamakan dengan sandang walikat. Kayaknya ini tidak terpengaruh mana Jogja mana Solo. Kayaknya dia berdiri sendiri karena memang dikhususkan untuk keris-keris kecil. Ini yang dinamakan warongko sandang walikat. Nah, satu hal lagi, warongko sendiri juga ada bagian-bagiannya. Oke, ini yang disebut dengan puter. Kalau ini adalah pendok. Ini pendok yang di depan, dan di dalam pendok itu ada yang namanya gandar. Ini itu lebih jelasnya tak kasih contoh sing bentuk peretelan ya. Nah, semoga rekan-rekan bisa paham tentang bagian-bagian daripada warongko. Inilah bagian-bagian dari warongko tadi. Kalau kita preteli, kalau kita pisah-pisah, jadinya seperti ini. Ini yang disebut dengan gandar. Posisinya ada di bawah, di dalamnya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan gandar dibalut dengan pendok. Ini namanya pendok. Ada yang dari kuningan, ada yang dari merah, bahkan untuk yang keris-keris yang kelas sultan bisa memakai berlapis emas. Ini namanya pendok belewah. Inilah pendok. Posisinya seperti ini. Nah, dan ini teternya. Inilah bagian-bagian daripada keris. Ada juga warangka itu yang cara pembuatannya lebih, kalau menurut saya lebih sulit, karena memang itu yang dinamakan dengan warongko iras. Iras itu artinya tidak terpisah. Ini satu bagian, tidak terpisah seperti ini, tidak. Bukan berarti ini patah, memang ini tidak jadi satu. Kalau ini jadi satu. Inilah yang dinamakan warongko Surakarta gandar iras. Artinya ini menyambung. Ini pembuatannya lebih sulit, perlu ketelitian. Sama, untuk mempercantik daripada gandarnya, tentu ditambahi yang namanya pendok. Nah, seperti ini. Ini yang dinamakan warongko Surakarta gandar iras. Nyambung. Oh ya, satu lagi, si kecil sebagai pemanis, ini namanya mendak. Untuk posisinya seperti ini. Nah, baru pusaka ini masuk. Nah, itu ya. Itulah bagian-bagian daripada warongko. Jadi tidak ada salahnya kalau kita itu
sebelum tahu isinya kita belajar luarnya. Jangan sampai nanti kalau kita sudah mengenal, kita bisa tahu keris ini sandangannya pakem atau enggak, kita akan tahu. Dan lagi nanti jangan sampai kita salah nyandangi pusaka. Warongkonya Surakarta, nanti dipasangi deternya Jogja. Nah, itu mau jadi Joglo, Jogja Solo. Nah, begitu ya. Kalau sudah pakem seperti ini, warongko, deternya sudah pakem seperti, orang akan melihat, oh, kita tahu, kita paham walaupun hanya sedikit tentang pusaka, tentang bagaimana kita nyandangi pusaka. Nah, ingat memang ajining rogo saka busana. Keris juga seperti itu. Kita menghargai hasil karya leluhur dengan cara nyandangi sing sae, sing pas, sing pakem. Begitulah anandaku. Mudah-mudahan ulasan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, umumnya buat kaula muda yang masih taraf pemula belajar dan mengenal keris itu sendiri. Saya berharap pemuda-pemuda kita memahami akan keris, mencintai keris sehingga warisan leluhur kita akan tetap abadi di negeri sini. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua.